Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sohyuni dari Kesmas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai determinan sosial budaya kesehatan. Determinan sosial budaya kesehatan. Determinan sosial adalah sejumlah variabel yang tergolong dalam faktor sosial seperti budaya, politik, ekonomi, pendidikan, faktor biologi, dan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan individu atau masyarakat. Determinan sosial berkontribusi terhadap kesenjangan kesehatan di dalam kelompok masyarakat yang disebut determinan sosial kesehatan dan mempengaruhi kesehatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga dapat menjadi tolak ukur status kesehatan masyarakat. Determinan sosial kesehatan merupakan proses yang membentuk perilaku di dalam masyarakat. Perilaku adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun tidak diamati secara tidak langsung atau dari pihak luar. Perilaku seseorang terbentuk dari pengetahuan, sikap, dan karakter atau tindakan yang dimiliki. Gender dan kesehatan perempuan. Peran gender ada 3 jenis. Yang pertama, peran proaktif. Yang kedua, peran reproduktif. Dan yang ketiga, peran sosial. Peran proaktif yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Peran reproduktif yaitu peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan SDM dan pekerjaan urusan rumah tangga. Serta peran sosial. Peran sosial peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Contohnya gotong royong yang menyangkut kepentingan bersama. Gender, pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Peran gender. Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti peran kodrati. Peran kodrati bersifat statis, sedangkan peran gender bersifat dinamis. Budaya yang mempengaruhi gender. Sebagian besar masyarakat banyak dianut kepercayaan yang salah tentang apa arti menjadi seorang wanita dengan akibat yang berbahaya bagi kesehatan wanita. Gender dan kegiatan dihubungkan dengan jenis kelamin. Semua adalah hasil rekayasa masyarakat. Beberapa kegiatan seperti menyiapkan makanan dan merawat anak dianggap sebagai kegiatan wanita. Peran gender diajarkan secara turun-menurun dari orang tua ke anaknya. Perbedaan peran kodrati dan peran gender. Peran kodrati, wanita, menstruasi, mengandung, dan lain-lain. Sedangkan pria membuahi sel telur wanita. Yang kedua, gender, yaitu mencari nafkah, memasak, tolong-menolong, dan gotong royong. Diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah ketidakadilan gender yang merupakan akibat dari adanya sistem sosial di mana salah satu pria atau wanita yang jadi korban. Bentuk ketidakadilan gender ada 5, yaitu marginalisasi terhadap perempuan, subordinasi atau menomorduakan perempuan, stereotip atau citra yang rusak, violence atau kekerasan, beban kerja yang berlebihan. Marginalisasi terhadap perempuan yaitu proses atau perlakuan peminggiran seseorang khususnya karena perbedaan jenis kelamin masih terjadi. Subordinasi atau menomorduakan perempuan yaitu seseorang yang berhak meraih kesempatan yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, pendidikan, jabatan, dan karir. Memprioritaskan penyerahan jabatan kepada seorang laki-laki daripada perempuan yang juga memiliki kapabilitas yang sama adalah salah satu contoh ketidakadilan. Stereotip atau citra yang rusak. Banyak stigma yang melekat pada diri kita karena konstruksi sosial di masyarakat. Misalnya saja perempuan harus bekerja pada
pada ranah domestik, sedangkan laki-laki pada sektor publik. Violence atau kekerasan, seseorang diperlakukan kasar sebagai subjek, tetapi objek yang wajar dijadikan kekerasan. Telah banyak kasus bahwa perempuan sering dijadikan objek kekerasan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tindakan tersebut terjadi karena masih ada anggapan kuasa dan superbilitas laki-laki terhadap perempuan. Beban kerja berlebihan biasanya terjadi dalam rumah tangga. Perempuan yang berkarir di luar harus mengurus urusan domestik juga tanpa bantuan siapapun. Isu gender dalam Kespro, yaitu ada KB, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, PMS, Kespro remaja, dan Kespro lansia. Kebijakan kesehatan dalam kesenjangan gender, peningkatan kondisi kesehatan perempuan dan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan partisipasi laki-laki dalam menurunkan angka kelahiran, penyuluhan tentang jenis, guna dan risiko penggunaan alat kontrasepsi, pendidikan seks pada remaja perempuan dan laki-laki. Pentingnya penanganan isu gender dalam kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia. Perempuan lebih rentan dalam menghadapi risiko kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi tidak terpisahkan dari hubungan pria dan hubungan wanita. Pria mempunyai masalah kesehatan reproduksi. Perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan reproduksi lebih banyak dikaitkan dengan urusan perempuan. Tradisi dan status kesehatan masyarakat. Aspek budaya menurut ahli. Menurut G.M. Foster tahun 1973, aspek budaya dapat mempengaruhi kesehatan seseorang dibagi dari 8. Pengaruh tradisi, sikap fatalistis, sikap etnosentris, pengaruh perasaan bangga pada statusnya, pengaruh norma, pengaruh nilai, pengaruh unsur budaya, pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Yang pertama, pengaruh tradisi, yaitu banyak tradisi yang mempengaruhi perilaku kesehatan dan status kesehatan. Contohnya tradisi merokok bagi orang laki-laki, maka banyakkan laki-laki lebih banyak yang menderita penyakit paru dibanding wanita. Tradisi wanita habis melahirkan tidak boleh makan ikan karena ASI akan berbau amis, sehingga ibu nifas akan pantang makan ikan. Yang kedua, sikap fatalistis, yaitu sikap tentang kejadian kematian dari masyarakat. Hal lain adalah sikap fatalistis yang juga mempengaruhi perilaku kesehatan. Contohnya, beberapa anggota masyarakat di kalangan kelompok tertentu fanatik percaya bahwa anak adalah titipan Tuhan dan sakit atau mati adalah takdir, sehingga masyarakat kurang berusaha untuk segera mencari pertolongan pengobatan bagi anaknya yang sakit, tetapi lebih memilih pasrah. Jadi sifat fatalis ini masyarakatnya tuh lebih pasrah. Jadi mereka percaya bahwa kematian itu memang sudah takdir, sudah ada jalannya. Jadi mereka kurang dalam melakukan pertolongan atau pengobatan jika ada terjadi sesuatu. Sikap etnosentris, sikap yang memandang bahwa yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan pihak lain. Misalnya orang-orang barat merasa bangga terhadap kemajuan ilmu dan teknologi yang dimilikinya dan selalu beranggapan bahwa kebudayaannya paling maju, sehingga merasa superior terhadap budaya dari masyarakat yang sedang berkembang. Jadi sikap pada etnosentrisme itu tuh lebih kayak budaya dari si orang-orang barat, orang-orang luar yang bangga akan teknologi yang mereka ciptakan. Mereka menganggap bahwa ciptaan mereka itu berkembang dan lebih maju dan lebih dibutuhkan. 4. Pengaruh perasaan bangga pada statusnya.
sikap perasaan bangga atas perilakunya walaupun perilakunya tidak sesuai dengan konsep kesehatan. Hal tersebut berkaitan dengan sikap etnosentrisme. Contoh, dalam upaya perbaikan gizi di suatu daerah pedesaan tertentu, menolak untuk makan daun singkong walaupun mereka tahu kandungan vitaminnya tinggi. Yang kelima, pengaruh norma. Norma dalam masyarakat sangat mempengaruhi perilaku masyarakat di bidang kesehatan. Karena norma yang mereka miliki diyakini sebagai bentuk perilaku yang baik. Contohnya, upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi banyak mengalami hambatan karena ada norma yang melarang hubungan antara dokter yang memberikan pelayanan dengan ibu hamil sebagai pengguna pelayanan. Jadi mereka tuh di masyarakat ini pada lebih pengaruh normanya tuh lebih karena untuk ibu yang hamil akan dilayani sama dokter laki-laki itu kurang. Pengaruh nilai. Nilai yang berlaku di dalam masyarakat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan dan perilaku individu masyarakat. Karena tidak melakukan nilai, maka dianggap tidak berperilaku atau pamali atau saru. Nilai yang ada di masyarakat tidak semua mendukung perilaku sehat. Nilai-nilai tersebut ada yang menunjang dan ada yang merugikan kesehatan. Nilai yang merugikan kesehatan, misalnya arti dari memiliki anak yang banyak akan membawa rezeki sendiri sehingga tidak perlu lagi takut dengan anak banyak. Persepsi yang menggunakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Mereka menggunakan persepsi yang seperti itu. Bahwa setiap anak itu memiliki rezekinya masing-masing, udah ada jalannya masing-masing, dan percaya bahwa rezekinya itu memang ada. Pengaruh unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal dari proses sosialisasi terhadap perilaku kesehatan. Kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil akan berpengaruh terhadap kebiasaan pada seseorang ketika ia dewasa. Misalnya, anak harus memulai diajari sikat gigi, buang air besar di kakus, membuang sampah di tempat sampah, cara makan dan berpakaian yang baik sejak awal, dan kebiasaan tersebut terus dilakukan sampai anak tersebut dewasa dan bahkan menjadi tua. Jadi dimulai dari sesuatu yang sederhana, yang sepele, dibuat menjadi kebiasaan yang hingga tua, hingga dewasa, itu menjadi kebiasaan mereka. Pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Tidak ada kehidupan sosial masyarakat tanpa perubahan, dan sesuatu perubahan selalu dinamis. Artinya setiap perubahan akan diikuti perubahan kedua, ketiga, dan seterusnya. Apabila seorang pendidik kesehatan ingin melakukan perubahan perilaku kesehatan masyarakat, maka yang harus dipikirkan adalah konsekuensi. Apa yang akan terjadi jika melakukan perubahan? Menganalisis faktor-faktor yang terlibat atau berpengaruh terhadap perubahan dan berusaha untuk memprediksi terhadap apa yang akan terjadi dengan perubahan tersebut. Jadi, setiap adanya pikiran ingin melakukan perubahan atau inovasi yang baru, itu tuh pasti sudah terbayangkan untuk pasti akannya ada konsekuensi dari perubahan tersebut. Dari perubahan sebelumnya pasti adanya konsekuensi. Dan perkembangan kedepannya tuh seperti apa? Apabila ia tahu bahwa budaya masyarakat setempat dan tahu tentang proses perubahan kebudayaan, maka ia harus dapat mengantisipasi reaksi yang muncul yang mempengaruhi outcome dari perubahan yang telah direncanakan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.